Hello guys, selamat datang kembali di channel Windows Studio, tempat belajar Revit dengan cara yang simple dan gampang dipahami. Di video kali ini kita bakal bahas gimana cara bikin railing custom di Revit. Buat kamu yang bosen sama railing default dan pengen hasil desain yang lebih fleksibel dan unik seperti ini, video ini pas banget buat kamu yang pengen berekspresi. Kita akan bahas step by step dari awal sampai akhir. Jadi pastiin kamu simak sampai selesai ya. Dan jangan lupa siapkan kopinya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan tutorial Revit lainnya. Oke, langsung aja kita mulai. Mula-mula untuk melakukan custom railing, tentunya kita harus membuat tangga itu sendiri ya. Nah, dari menu arsitektur kita berangkat ke menu stair. Dari menu stair, saya lebih prefer untuk membuat berdasarkan create sketch ya. Dari boundary, kita pilih garisnya sejauh katakanlah 5000 ya. Kemudian dengan lebar 2500, saya pilih pick lines untuk menentukan lebar tangga sejauh 900 mili. Lalu boundary tadi kita trim maksudnya. Kemudian ditutup oleh riser ya, sebagai anak tangganya. Kemudian pilih pick lines, atur jarak sebanyak 250. Untuk mempersingkat, kita boleh copy dengan klik CC ya. Hapus garis yang tidak diperlukan. Lalu riser ini kemudian di mirror dengan menggunakan mirror draw axis ya. Oke, ternyata ada keterangan bahwa kita harus mengurangi 5 anak tangga. Pilih aja yang kita perlukan untuk dihapus, saya kira cukup. Keterangan menunjukkan bahwa anak tangga sudah genap 24 riser. Kita bisa pilih trim untuk menyatukan boundary dengan riser. Setelah itu, pilih stair path untuk menunjukkan arah up atau down-nya tangga itu. Saya pilih dari sini. Kemudian centang dan oke. Kita lihat dari 3D view, tangga sudah menunjukkan bentuknya ya, seperti ini. Saya kira perlu menambahkan lantai agar tangga dan lantai menjadi menyatu. Kita berangkat dari level 1, lalu kita buat modeling lantai. Caranya klik floor, kemudian kita pilih floor timber, kemudian edit type, kemudian dari structure, lalu kita duplicate nama floor timber ini, floor 120 mili. Oke. Kemudian dari structure kita lakukan editing. Untuk finishnya kita hapus saja karena kita tidak perlu. Nah, thickness 120 standarnya. Kemudian material yang kita ganti menjadi
konkrit ya. Kita pilih aja concrete case in place. Nah, untuk patternnya saya pilih non, lalu apply, OK, dan OK. Pilih boundary untuk rectangle ya. Buat aja seperti ini sementara, dan centang. Kembali ke 3D view. Nah, jika dilihat antara anak tangga dan plat lantai belum ketemu ya joinnya. Solusinya adalah kita kembali ke level 1. Nah, lalu double klik, kemudian kita pilih landing, pilih create sketch, pilih rectangle, lalu kita lakukan gambar sketsanya. Turun misalnya menjadi 300, lalu centang dan centang. Maka lantai dan tangga sudah menyatu ya. Nah, untuk railing ini bisa kita edit. Caranya double klik, kemudian railing yang kita anggap tidak diperlukan bisa kita hapus ya. Jika sudah cocok, centang, maka tangga akan terbentuk seperti ini ya. Untuk melakukan pemotongan plat lantai, kita bisa edit di boundary-nya, kemudian pilih pick line, pilih bagian yang kita perlukan, kemudian jangan lupa di TR, trim, kemudian centang, dan OK. Nah, perlu saya tambahkan untuk mengubah ketinggian landing ini, kita bisa klik edit type, kemudian landing type, ubah menjadi 400 untuk menambah ketinggian dari landing itu. Nah, jadi tampak seperti ini ya. Untuk mengubah profil anak tangga ini bisa kita lakukan editing juga dengan memilih run type, kemudian tambahkan panjang nosing length-nya menjadi 30 dengan ketebalan 10. Kemudian riser juga dicentang, pilih 10. Lalu dari riser to thread connection kita joinkan all riser and threads ya. Apply, OK, apply, OK. Jadinya antara riser dan nosing menjadi menyatu. Oke. Nah, untuk mengubah railing tangga menjadi custom, kita perlu memasukkan beberapa komponen. Dari load family, kita pilih baluster yang sesuai dengan tangga yang kita inginkan. Ya, salah satunya adalah baluster square with ball. Kemudian open, lalu tambahkan untuk railingnya. Nah, railingnya itu berada di profil. Kemudian pilih untuk stairs and railings. Ya, saya kira profil molded domestic handrail ini cocok. Kemudian open. Kalau untuk mengubahnya sebenarnya cukup mudah, dari edit type ya. Kemudian kita edit di baluster placement ini. Kemudian di start post kita ganti saja menjadi baluster square with ball. Cornernya juga ya, cornernya juga. Kemudian end postnya saya kira belum ya.
space sementara kita buat 0 dulu untuk melihat apakah tangga mengalami perubahan. Lalu apply, ya, tampak sudah terjadi perbedaan ya. Jika kita perhatikan dari shot, nampak baluster ini menggantung ya, menggantung sejauh, jika kita hitung dengan dimensinya 167. Nah, 167 ini bisa kita lakukan offset ke bawah. Caranya edit type, kemudian baluster placement, edit. Nah, di bagian start post ini kita ubah base offsetnya menjadi minus 167. Lalu apply dan oke. Nah, maka dia akan turun menyentuh ke lantai. Nah, di bagian atas juga bisa kita lakukan penerapan yang sama. Kita ubah ke tampilan level 1. Kemudian double klik pada railingnya. Nah, garis ini kita hapus. Kemudian garis petnya ini kita coba panjangkan lagi sampai menyentuh tangga, anak tangga terakhir. Kemudian centang. Ya, kita perhatikan dari shot biar tampak lebih rapi ya. Oke, baik. Untuk baluster ini kita bisa lakukan perubahan dengan masuk ke new, family, lalu pilih English, baluster panel ya, atau sorry, metric baluster, lalu open. Nah, di sini kita coba membuat custom railing. Pertama sekali kita pilih reference line ya, atur ubah menjadi center, left and right, kemudian oke. Kemudian tambahkan reference plane, atur skala misalnya 1:5, kemudian pilih dimensi dengan DI, oke. Beri parameter A, B, saya mau ini di angka 200, dan yang B juga 200. Tambahkan juga reference plane, beri dimensi, ubah menjadi 50. Oke. Yang bawah kita ganti menjadi 150. Apply. Oke. Ya. Kita lanjut mulai proses penggambaran sketsa. Saya pilih extrusion. Kemudian rectangle. Lalu kunci atau lock pada
garis reference plane yang kita inginkan. Oke, setelah itu lalu pilih fillet arc. Dan samakan dengan 45 radiusnya. Setelah itu kita pilih big lines, kemudian 10 untuk offsetnya. Atur extrusion end di -5, kemudian extrusion start yang kelima, lalu apply dan centang ya. Oke, kita kembali ke tampilan left. Dari menu create, pilih extrusion, pilih rectangle, line, lock, align, lock. Kemudian pilih dimensi, ubah menjadi 5. Pilih dimensi ini, ubah menjadi 5 juga. Bagian bawah juga sama seperti itu. Pilih align, lock, align, lock. Kembali ke left. Nah, saya perlu tambahkan reference plane lagi dengan jarak 125 ya dari titik pusatnya. Kita edit bidang yang satu ini, kemudian rectangle, pilih align, pilih align ini ya, lock, pilih align, lock. Atur jarak 5, dan oke. Selanjutnya kita perlu tambahkan tapak besi di bagian dasarnya. Create, swipe, pick path, pick 3D edge. Dari left, dari front mungkin lebih mudah untuk pembuatan sketsa.
edit profile, kemudian kita mulai penggambaran sketsa. Atur jarak di 15, kemudian turun sedikit 5. Oke, saya kira cukup lumayan ya. Nah, ini bisa Anda copy. Move. Dari front, line, ya, line di sini, lock. Oke, saya kira cukup ya untuk baluster custom ya. Lalu kita masuk ke load into project ya. Load into project. Kemudian kita masuk ke tampilan 3D. Pilih atau seleksi railingnya, lalu kita masuk edit type, kemudian baluster placement edit. Dari baluster family kita ganti menjadi family 2 gitu. Sementara ini kita ubah menjadi 250 untuk jarak spasinya. Di justify kita atur beginning untuk pengawalan penempatan dari baluster. Di access length field kita ganti menjadi family 2 dengan jarak spasi 250. Kemudian apply dan oke. Maka custom railing sudah terbentuk sesuai dengan gambar kita. Hanya saja ada beberapa railing yang tidak perlu kita munculkan. Kita hanya perlu edit type di bagian railing structure, edit. Nah, bagian-bagian ini bisa kita delete saja. Apply dan oke. Oke, sepertinya kita harus mengubah di bagian baluster utama ya, baluster terdepan. Dari level 0 kita perlu majukan sejauh 10 ya, 100 mili. Tambahkan dimensi. Ini kita ubah
Ya, coba diatur. Dia hanya perlu turun sejauh minus 100. Oke. Nah, untuk menambahkan lantai ya, ini bisa kita lakukan duplicate sebanyak yang kita perlukan, misalnya sampai level 4. Kemudian railing dan lantai ini bisa di copy dan kita pilih level yang kita ingin di copy paste. Jadinya sudah terbentuk secara otomatis seperti ini ya. Nah, untuk di bagian ini sebenarnya kita tinggal hanya tambahkan saja ya persambungannya. Untuk di bagian railing ini untuk tinggi ini bisa kita tambahkan 1100 dengan tipenya adalah profil molded domestic handrail. Materialnya bisa kita atur, apply dan oke. Nah, jadi bentuknya sedemikian rupa ya. Nah, untuk menyambungnya sebenarnya cukup mudah, double klik dan padnya kita atur di level 1. Di bagian ini ya. Tambahkan garis keterangannya. Kembali ke 3D view. Oke, nampak tidak ketemu ya. Ini bisa coba kita ubah di baluster offsetnya menjadi 25. Oke, belum ketemu. Ubah lagi menjadi 50. Oke, jadi 50 dia sudah cocok ya. Nah, untuk di bagian lantai ini kita bisa lakukan perubahan sama di boundary line-nya juga. Kita pilih pick line. Lalu potong SL. Kemudian trim. Hal yang serupa bisa kita lakukan copy kemudian paste pada level-level yang kita inginkan.
Oke, itu dia tutorial cara modeling railing custom di Revit. Gimana? Gampang kan? Dengan teknik ini, kamu bisa lebih bebas berekspresi dalam desain railing sesuai kebutuhan proyekmu. Kalau ada yang masih bingung dan pengen request tutorial lain, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau video ini membantu, subscribe buat support channel ini, dan share ke teman-teman kamu yang juga lagi belajar Revit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan terus berkarya. Bye bye.